yang besar lebih besar, maka kita dapatkan penyesuaiannya negatif minus 5%. Untuk aksesibilitasnya, karena yang karena yang objek penilaian ini lokasinya cukup jauh dari pusat kota dan aksesnya agak sulit. Nah, untuk itu kita sesuaikan kondisinya sebesar 2% untuk tiap tingkatan. Jadi kita membreakdown yaitu kondisi aksesibilitasnya itu sulit, cukup mudah, dan sangat mudah gitu. Nah, karena berbeda 2 tingkat, maka kita sesuaikan sebesar 2%, hasilnya minus 4%, keduanya sama. Nah, kemudian untuk lahan parkir. Lahan parkir yang pembanding 1 itu 700 meter persegi, yang pembanding 2 800 meter persegi, sedangkan objek penilaiannya 600. Kedua pembanding itu memiliki kapasitas yang lebih besar daripada yang pembanding 1. Nah, untuk perbedaan luas lahan parkir 100 meter persegi, kita asumsikan penyesuaiannya 2%. Untuk itu didapatkan hasilnya yang pembanding 1 minus 2%, kemudian yang pembanding 2 minus 4%. Nah, kemudian terakhir additional room, untuk objek penilaiannya ini punya additional room, seperti kayak ruang rias gitu, atau ruang kosong di belakang gedung, tapi yang objek pembandingnya 1 dan 2 ini sama-sama tidak punya. Nah, itu kita sesuaikan sebesar 2%. Kemudian kita hitung dapat total penyesuaiannya minus 11 sama minus 6%. Kemudian kita kalikan dengan harga tarif sewanya yang tadi 1.750.000 untuk pembanding 1 dan 1 juta untuk pembanding 2, maka dihasilkan nilai indikasi sewanya Rp1.561.875. Kemudian yang pembanding 2 Rp940.000. Nah, untuk pembobotannya kita lebih banyak yang pembanding 2 karena di sini dari penyesuaian pun kemudian karakteristiknya lebih mendekati objek penilaian. Untuk itu bobotnya lebih besar yang pembanding 2. Kemudian dikalikan dengan nilai indikasi, kita dapat nilai indikasi sewa setelah pembobotan yaitu 624.750 dan pembanding 2-nya 564.000. Nah, kemudian dihasilkan nilai wajar sewa per harinya 1.189.000. Nah, ini tadi untuk yang sudah saya jelaskan keterangannya di sini. Next. Sehingga simpulan nilainya yaitu Rp1.189.000 dengan periode sewa harian. Terima kasih. Silakan dibuka untuk pertanyaan, Mbak Moderator. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, ini cepat selesai. Bisa 4 kelompok ya, sepertinya ya. Kelompok keempat siap-siap ini nanti yang presentasi yang keempat. Ada yang mau bertanya? Berdiskusi? Mas Abai, ada yang mau ditanyain nggak Mas Abai? Kalau menurut saya sudah jelas sih Bu dengan presentasinya tadi. Oke. Yang lain, Mbak Aini? Kalau nggak ada, mungkin saya dulu ya yang nanya. Ini bukan pertanyaan sebenarnya, ini kita ke laporannya. Untuk nomor laporan itu teman-teman bahkan diatur sampai, jadi untuk laporan penilaian itu strip gitu ya, LAP strip, kemudian 4 digit di sana.
Kalau nomor 1 berarti 0001. Kalau nomor 12 berarti 0012 kayak gitu. Jadi jumlah digitnya di sana sudah diatur. Untuk komposisi penomoran kelompok ini sudah oke banget ya. Jadi ini lokasinya ada di Bojonegoro, KPKNL-nya Surabaya, terus masukkan WIL di JKN Jawa Timur, ini kodifikasinya sudah benar. Online sewa 01, 02, 01 ini juga sudah benar, tahun sudah benar, hanya saja digitnya nanti bisa digit jumlah digit untuk penulisan nomor laporan. Selanjutnya sama dengan yang lain, ini mengenai skenario yang dibangun. Ini silahkan dibuat seolah-olah ini adalah penugasan, benar-benar penugasan atau berdasarkan dari permohonan gitu ya. Tujuannya di pengantar dituliskan bahwa menentukan nilai atas sewa dalam rangka pemindah tanganan. Ini kurang tepat. Karena sewa ini adalah dalam rangka pemanfaatan. Ya, penilaian BMN ada dalam rangka 3 hal kan? 4 sih sebenarnya ya. Jadi untuk laporan keuangan, terus untuk pemindah tanganan, pemanfaatan, dan alasan lain berdasarkan undang-undang. Nah ini adalah untuk, kalau sewa ini masuknya ke dalam pemanfaatan, bukan pemindah tanganan ya. Kalau pemindah tanganan itu biasanya untuk penghapusan atau untuk lelang, kayak gitu-gitu. Terus selanjutnya, nah di sini dituliskan di asumsi dan syarat pembatas bahwa penggunaan ini keseluruhan tanah dan bangunan, tapi di lingkup penugasan yang dirinci hanyalah informasi mengenai bangunan saja, tidak ada informasi mengenai tanah. Jadi kalau misalnya gedung ini adalah terdiri atas tanah dan bangunan yang disewa, berarti informasi mengenai tanahnya silahkan dilengkapi juga di lingkup penugasannya. Ya. Di poin asumsi dan syarat pembatas nomor 11 itu dituliskan penetapan persentase dalam penyesuaian adalah asumsi dari penilai. Ini boleh, tapi nggak boleh di situ terus titik. Jadi harus ada tambahannya. Penetapan persentase dalam penyesuaian adalah asumsi dari penilai yang didasarkan dari data yang diperoleh dari mana-mana. Atau nggak boleh, jadi asumsi penilai atau professional judgment ini harus disertai atau diikuti dengan data-data. Nggak boleh asumsi penilai titik, professional judgment titik. Tapi harus diikuti dengan keterangan bahwa asumsi penilai atau professional judgment ini didasarkan dari data-data yang ditemukan di lapangan atau dari data-data yang berlaku di masyarakat atau data-data yang dikumpulkan pada saat survei kayak gitu ya. Harus dilengkapi dengan informasi. Jadi tidak 100% subjektif asumsi penilai, tapi di sana ada ranah-ranah yang ada data-data lah yang mendukung gitu ya. Ini bisa ditambahkan, terus laporan penilaian ini berlaku paling lama 6 bulan terhitung sejak bla 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 sesuai ketentuan pasal 39 PMK nomor 111 PMK 06 2017 ini sudah nggak berlaku ya guys. Udah ganti sekarang PMK-nya, sudah dibahas di pertemuan kedua. PMK-nya sekarang pakai nomor 173 tahun 2020. Jadi yang masih merefer ke PMK 111 silahkan diganti semuanya karena ini sudah tidak berlaku lagi. Oke. Nilai wajar ini merefer masih ke PMK 111, nanti silahkan diganti kelompok 3. Kemudian informasi tentang tanah ditambahkan di lingkup pelaksanaan penilaiannya ya. Oke, beberapa tipe nanti silahkan diperbaiki. Legalitas tanah bisa ditambahkan, barangkali kalau ada informasi tentang kepemilikan atau IMB bisa ditambahkan. Terus itu tentang administrasinya. BA-nya juga sudah ada. Nah, ini sekarang terkait ke kertas kerjanya. Jadi tadi sudah disebutkan pada saat presentasi bahwa ada parameter-parameter yang disesuaikan di sana. Salah satunya adalah jenis transaksi. Tapi jenis transaksi ini kok kayaknya nggak muncul di tabel di atasnya ya. Jadi di atasnya kan ada informasi nih ya. Kayak luas bangunan, pembanding 1, 495, pembanding 2, 400, objek penilaiannya 400. Nah, di sini nggak ada informasi jenis transaksi, objek pembanding 1 misalnya transaksi sewa, pembanding 2 penawaran sewa, terus objek penilaiannya apa gitu. Belum ada muncul informasi tentang jenis transaksi, terus ujuk-ujuk di bawah dia disesuaikan gitu. Jadi alurnya harus dipenuhi, di atas dituliskan dulu ada perbedaan atau enggak di jenis transaksinya, kemudian baru disesuaikan di kolom penyesuaian, seperti itu. Ini juga nilai wajar sewanya ini kalau di kertas kerja kayaknya loncat, jadi penjumlahannya ini keriting seharusnya, tapi nilai wajar sewa per harinya langsung pembulatan. Alurnya juga hilang satu gitu ya, dijumlahkan dulu apa adanya, kemudian baru ada
langkah untuk membulatkan atau ada pembulatannya di sana. Untuk pembobotan, teman-teman silahkan pakai mutlak tertimbang ya. Jadi ini sampai ke nilai indikasi sewa per hari ini sudah benar. Pembobotannya juga sebenarnya sekali lagi harus didasarkan pada data dan perhitungan tertentu gitu. Jadi seumpama nih ya teman-teman ya. Seumpama ada 2 objek pembanding untuk menilai satu objek penilaian. Terus ada parameter di sana ya. Parameternya misalnya lokasi sama jenis transaksi. Lokasi objek pembanding 1 di plus 10. Terus jenis transaksi pembanding 1 minus 10. Jadi jumlah penyesuaiannya berapa? Halo? Ada 2 parameter penyesuaian, 1 jenis transaksi, 1 lokasi. Lokasinya plus 10, jenis transaksinya minus 10. Jadi berapa jumlah penyesuaiannya? 0 kan? Oh, Bu. Iya. Nah, pembanding 2, lokasi plus 5, jenis transaksinya 0. Berapa jumlah penyesuaiannya? Plus 5 ya, Bu? Plus 5 kan. Nah, kalau kita nggak pakai penjumlahan mutlak untuk memutuskan atau menghitung pembobotannya, secara sekilas objek pembanding 1 yang jumlah penyesuaiannya 0 yang lebih mirip dengan objek penilaian kita. Padahal kalau kita lihat lebih rinci, pembanding berapa yang lebih mirip dengan objek penilaian kita? Pembanding 1 yang disesuaikan 2 item tadi, plus 10 dan minus 10. Atau pembanding 2 yang hanya 1 item saja penyesuaiannya sebesar plus 5. Yang mana? Yang 1 item tadi, Bu. Iya, berarti pembanding 2 kan ya. Nah, untuk pembobotan ini perlu ditambahkan satu lagi, ada penjumlahan secara absolut di sana, secara mutlak gitu ya. Jadi tidak memperhatikan plus minus dari adjustment di atasnya, karena plus minus itu saling menghilangkan kan. Jadi nanti penjumlahannya penjumlahan si penyesuaian itu bisa tidak mencerminkan tingkat kedekatan si objek pembanding dengan objek penilaian gitu ya. Tapi ini hanya untuk menghitung pembobotannya aja. Sedangkan untuk nilai setelah penyesuaian tetap menggunakan itu sudah benar yang langkah di tempatnya kelompoknya Mbak Mas Iksan tadi. Itu ya, jadi untuk pembobotan silahkan nanti mempertimbangkan jumlah penyesuaian secara absolut. Bagus lagi kalau tertimbang, jadi lebih apa ya, koheren gitu, linier, kayak gitu. Itu barangkali masukan dari saya, teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan, silahkan. Enggak? Kalau sudah cukup, bisa ditutup barangkali. Masa nggak ada yang nanya sih satu kelas? Nanya dong. Takut ditanya balik ya pas presentase ya? Ya udah kalau nggak ada yang nanya silakan ditutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga sarannya, tanggapan dari Ibu Ranti. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virtual applause please. Yuk silakan kelompok selanjutnya. Izin share screen, Bu. Silakan. Ini beneran masih cukup waktunya teman-teman. Silakan siapkan satu kelompok lagi setelah kelompok Mas Fahri. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah Mas, silakan dilanjut. Selamat siang Bu Danti dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan memaparkan hasil penilaian berupa penilaian sewa atas ruang pertemuan UPT Asrama Haji Medan. Next. Yang mana anggota kelompoknya ada Fahri Muafak, Fakir Musyafa, Karisma Nur Hidayat, saya sendiri Reski Milenia, dan Satria Harestama. Oke. Untuk lingkup penugasan, untuk pemberi tugas dan pengguna laporan yakni Ibu Rahmayani Ardanti sebagai dosen mata kuliah penilaian dalam pengelolaan barang milik negara, yakni tujuan penilaiannya adalah untuk menentukan tarif sewa atas barang milik negara, dan dasar nilai yang digunakan adalah nilai pasar. Seperti kita tahu, berdasarkan
SPI SPI 101 butir 31 nilai pasar merupakan estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam satu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Next. Untuk objek penilaiannya yakni real property berupa gedung Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan yang terdiri dari tanah dan bangunan serta fasilitas yang dinilai sebagai satu kesatuan dalam keadaan sedang beroperasi. Tanggal penilaiannya yakni tanggal 12 Januari tahun 2022 dengan pendekatan penilaian yang digunakan adalah pendekatan data pasar. Selanjutnya adalah peta lokasi objek penilaian dan data pembanding. Di sini objek pembandingnya ada 3, yaitu Maruli Convention Hall, Medan International Convention Center, dan Barloom Hotel Madani. Yang ini adalah gedung Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan. Lokasinya ada di Jalan Ahaya Nasution nomor 10 Kecamatan Medan Johor. Memiliki kapasitas sebesar 1.000 orang. Jangka sewanya adalah 10 jam dan fasilitas yang ada di dalamnya adalah lahan parkir, penyejuk ruangan, generator listrik, sistem audio, kursi dan meja. Next. Selanjutnya ini adalah foto data pembanding 1. Next. Selanjutnya deskripsi data pembanding 1. Untuk pembanding 1 kami menggunakan Platinum Hall MICC Medan yang terletak di Jalan Gagak Hitam nomor 1, Sekamping, Kecamatan Medan, Sunggal, Kota Medan. Gedung ini berkapasitas 1.200 orang dengan jangka sewa itu 10 jam yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 petang. Dan fasilitas yang tersedia diantaranya lahan parkir, penyejuk ruangan, generator listrik, sistem audio, kursi, dan meja. Nah, ini foto data pembanding 2. Ini tampak keluarnya di sebelah kiri dan di kanan ini merupakan bagian dalam gedung. Oke, next. Nah, ini deskripsi dari foto yang kita lihat sebelumnya. Itu merupakan gedung Maruli Convention Hall yang terletak di Jalan Medan Binjai, Kecamatan Medan Krio, Kota Medan. Kapasitasnya itu 1.150 orang dengan jangka sewa per hari. Jam operasionalnya selama 8 jam yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Fasilitasnya diantaranya lahan parkir, penyejuk ruangan, generator listrik, sistem audio, kursi, dan meja. Next. Nah, ini foto data pembanding objek ketiga. Ini yang sebelah kiri foto bagian dalam gedung dan yang kanan juga bagian dalam gedung. Untuk deskripsi data pembanding 3 itu berupa Barloom Hotel Madani. Lokasinya di Jalan Singamangaraja nomor 1 Kecamatan Medan Kota. Untuk kapasitas sendiri itu sebesar 800 orang dan jangka waktu sewanya selama 8 jam. Fasilitas yang tersedia itu lahan parkir, penyejuk ruangan, generator listrik, sistem audio, kursi, dan meja. Untuk kerja penilaian UPT Asrama Haji Medan. Untuk jenis transaksinya tersebut, banding 1, 2, dan 3 merupakan sewa bangunan. Untuk waktu transaksinya September 2021 untuk ketiga pembanding. Jangka waktu sewa pembanding 1 itu selama 10 jam, pembanding 2 8 jam, dan pembanding 3 8 jam. Untuk lokasi itu baik, ketiga pembanding, aksesibilitas baik untuk ketiga pembanding, kondisi bangunan baik untuk ketiga pembanding. Untuk lebar jalan depan itu selebar 12 meter untuk ketiga pembanding. Kapasitas bangunan sendiri untuk pembanding 1 sebanyak 1.200 orang, pembanding 2 1.150 orang, dan pembanding 3 sebanyak 400 orang. Untuk harga sewa bangunannya itu untuk pembanding 1 sejumlah 14.600.000, untuk pembanding 2
13.600.000 dan untuk pembanding 3 sebesar 11 juta. Lanjut. Penyesuaiannya itu ada 5 yaitu waktu transaksi untuk ketiga pembanding itu sebesar 1,46%. Kemudian untuk kapasitas bangunan untuk pembanding 1 itu sebesar minus 20%, pembanding 2 minus 15%, dan pembanding 3 20%. Untuk jarak ke pusat kota, pembanding 1 itu 0%, pembanding 2 0%, dan pembanding 3 minus 5%. Untuk desain bangunan itu objek pembanding 1 minus 5%, objek pembanding 2 0%, dan objek pembanding 3 minus 5%. Sehingga diperoleh untuk jumlah penyesuaian untuk objek pembanding 1 sebesar minus 23,54%, pembanding 2 6,46%, dan pembanding 3 31,46%. Didapatkan jumlah nilai indikasinya untuk pembanding 1 11.163.160, untuk pembanding 2 14.478.560, untuk pembanding 3 14.460.600. Untuk pembanding 1 dilakukan pembuatan sebesar 30%, untuk pembanding 2 sebesar 40%, dan untuk pembanding 3 sebesar 30%. Ya, setelah pembuatan, nilai pembanding 1 itu sebesar Rp3.348.948, nilai pembanding 2 Rp5.791.424, dan pembanding 3 Rp4.338.180. Sehingga nilai sewa untuk ruang pertemuan didapatkan nilai sebesar Rp13.478.552, dan dengan pembulatan sebesar Rp13.479.000. Baik, untuk selanjutnya akan menjelaskan terkait penyesuaian. Yang pertama untuk waktu transaksi. Dikarenakan data yang didapatkan itu adalah data yang pernah saya ambil pada bulan September 2021 gitu. Sehingga untuk penyesuaian waktu transaksinya menggunakan tingkat inflasi yang ada di Kota Medan dari bulan September sampai bulan Desember. Sehingga jika di rata-rata untuk inflasi bulanan di Kota Medan itu berkisar 0,37%. Sehingga untuk waktu transaksinya itu setiap data itu dikali 4 bulan, sehingga untuk penyesuaian waktu transaksi untuk data 1, data 2, dan data 3 itu sebesar 1,46%. Untuk jangka waktu sewa, ini itu sebenarnya harian, cuman untuk jam operasionalnya itu sudah ditentukan dari pihak gedungnya sendiri. Sehingga dari kelompok kami itu memutuskan untuk memperhitungkan jam operasionalnya saja. Sehingga untuk objek penilaiannya itu jam operasionalnya itu 10 jam, pembanding 1 10 jam, pembanding 2 dan pembanding ketiga itu 8 jam. Sehingga untuk pembanding 2 dan pembanding 3 itu terdapat selisih 2 jam dari objek penilaian. Sehingga untuk penyesuaiannya itu untuk pembanding 2 dan pembanding 3 dikenakan penyesuaian sebesar 20%. Yang ketiga yaitu kapasitas bangunan. Nah, untuk objek penilaian itu kapasitas bangunan, kapasitas tamu yang disediakan itu sebanyak 1.000 tamu, pembanding 1 1.200, pembanding 2 1.150, dan pembanding 3 ini 800. Sehingga ditemukan selisih antara pembanding 1 dan objek penilaian. Sehingga untuk penyesuaian pembanding 1 itu minus 20%, pembanding 2 minus 15%, dan pembanding 3 itu plus 20%. Kemudian untuk penyesuaian keempat yaitu jarak ke pusat kota. Nah, di sini tuh kami menggunakan penyesuaian dengan menggunakan range jarak dari objek penilaian menuju pusat kota. Untuk range jarak dari 1 km sampai 5 km, kita menggunakan penyesuaian minus 5%. Untuk range jarak 6 km sampai 10 km ini dikenakan penyesuaian 0% dikarenakan objek penilaian yang sedang kami nilai itu berkisar di range jarak 6 sampai 10 km. Kemudian untuk range jarak 15 km 10 km sampai 15 km itu dikenakan penyesuaian plus 5%. Yang terakhir, penyesuaian terakhir yaitu desain bangunan. Nah, desain bangunan ini kami menggunakan asumsi dengan cara melihat model bangunan berdasarkan selera pasar. Untuk jika bangunan tersebut
dinilai mewah gitu ya, maka penyesuaiannya itu minus 5%. Jika desain bangunannya terlihat biasa saja, itu penyesuaiannya 0%. Sehingga didapatkan untuk nilai wajar sewa ruang pertemuan itu adalah sebesar 13.479.000 rupiah. Mungkin cukup. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Ini dipersilahkan bertanya loh ya, bukan mengheningkan cipta. Tuh Mas Maulana itu, resen kan? Ya, Pak, saya silakan. Bu. Mungkin simpel sih. Tadi di pembobotan kayaknya, kenapa yang nilainya itu 30, 40, 30? Karena yang saya lihat, ya memang ini asumsi dari pribadi saya. Menurut saya sih lebih baik diubah karena cukup signifikan dari masing-masing pembanding jumlah penyesuaiannya. Ada yang pembanding 2 6%, yang pertama itu 20-an ya, dan ketiga itu 30%. Menurut saya 20% yang ini 20%. Ya 20% yang pembanding 1 sama yang ketiga tuh kayaknya jangan disamakan gitu. Kenapa ya disamakan pembobotannya? Baik, terima kasih Maul. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kepada Niken dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya saya on cam Bu karena sinyal saya unstable terus. Saya izin bertanya, saya tuh sebenarnya masih bingung ya, kan tadi itu transaksinya kan berarti transaksi sewa ya. Nah, terus kenapa kok itu tuh disesuaikan inflasi gitu ya waktunya? Kalau misalkan itu kan harian ya, Fahri. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan berarti misal itu udah terjual, nah kemudian ditawarkan lagi, apa inflasi itu mempengaruhi? Emangnya harganya bakal berubah gitu ya? Soalnya punya saya kan dia sepanjang tahun tuh tetap terus. Jadi nggak pakai itu penyesuaian. Saya agak bingung yang itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Niken. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Mungkin langsung dijawab aja dari pertanyaan Maulana itu terkait pembobotan. Itu mungkin akan dijawab oleh Karisma. Mungkin Karisma dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Maulana atas pertanyaannya. Jadi untuk pembobotan sendiri, kami kemarin di sana kan ada pembanding 1, pembanding 2, dan pembanding 3. Nah, dari ketiga pembanding itu, pembanding 2 ini yang paling sedikit total persentase penyesuaiannya. Jadi kami sepakat kemarin untuk memberikan pembobotan yang lebih untuk pembanding 2 ini dibandingkan pembanding 1 dan pembanding 3. Jadi itu alasan kami. Apakah sudah jelas, Mas Maul? Oke, makasih Mas Karisma. Terima kasih banyak ya Mas. Baik, sama-sama Mas Maul. Ya. Oke, mungkin saya langsung menjawab dari pertanyaan Niken. Kenapa kami menggunakan tingkat inflasi gitu ya? Nah, kami itu berasumsi
sama seperti kalau misalnya kita menilai bangunan gitu. Jadi itu kalau misalnya datanya misalnya September gitu, untuk menilai di Januari itu tetap menggunakan inflasi. Mungkin asumsi kami seperti itu, karena untuk Januari itu ya, itu harga sewanya itu kebanyakan itu udah pada diskon semua karena tahun baru dan lain-lain gitu. Karena di sini tuh setahu saya kemarin tuh banyak yang menggunakan gedung, jadi untuk harganya itu sudah ada diskon dan lain-lainnya gitu. Jadi udah nggak mencerminkan harga yang sebenarnya, sehingga kami tetap menggunakan inflasi gitu agar harga sewanya itu tetap mencerminkan harga pasar gitu. Mungkin itu jawabannya. Oh, berarti kayak season gitu ya? Iya, bisa diterima. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Mungkin dari Bu Danti ada tambahan, Ibu? Ya, terima kasih Mas. Kalau dari saya tadi memang cukup menggelitik terkait pembobotan ya. Jumlah presentasinya berbeda tapi pembobotannya sama. Jadi barangkali tadi bisa dibantu dengan dijumlahkan secara absolut dulu sebelum dibobotkan sehingga kelihatan gap-nya antara pembanding dengan objeknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang presentasinya berbeda artinya tingkat kedekatannya juga ini ya, selama kita melakukan adjustment ini sudah benar, artinya pembobotan ini seharusnya linear gitu loh. Jadi kalau memang presentasinya berbeda, seharusnya pembobotannya memang nggak sama, jangan disamakan kayak gitu ya. Terus terkait sewa, tadi nilai sewa, yang pertanyaan Mbak Niken tadi ya, transaksinya pembandingnya kan di bulan September. Terus sekarang penilaian di bulan Januari, barangkali memang ada perubahan harga. Tapi apakah benar kita menggunakan perubahannya ini menggunakan inflasi? Kalau dari keterangan Mas Fahri ini justru kayaknya bertentangan. Karena tadi Mas Fahri menyebutkan di bulan Januari ini terkait tahun baru banyak diskon. Kalau diskon artinya harganya naik apa turun? Turun. Kalau turun berarti dari bulan September harusnya di minus apa di plus? Harusnya di minus, Ibu. Tapi adjustment-nya plus. Jadi kalau misalnya memang harganya terkait season-nya itu turun, maka jangan pakai inflasi. Inflasi rata-rata secara otomatis dia akan naik ya. Jadi jangan pakai parameternya untuk menghitung, jangan pakai inflasi. Misalnya pakai alasan lain terkait diskon January effect gitu ya. January effect kan ada. Jadi memang kalau memang harganya di bulan-bulan Januari menurun ya pakai penyesuaian dengan data yang lain gitu. Terus terkait penilaiannya sendiri, laporannya, penomorannya masih belum ikut CAP ya, Mas Fahri dan teman-teman. Kemudian di pengantarnya, skenario-nya tolong disamakan dengan yang lain ya, jangan diskenariokan ini tugas kuliah, tapi skenariokan ini benar-benar penugasan gitu. Jadi pemohonnya jangan saya dari satuan kerja atau penugasan dari kantor pusat atau dari kepala kantor kayak gitu bisa digunakan. Di pengantar itu memang ada dasar penugasan disebutkan di awal sehubungan dengan surat permohonan dari gitu ya, misalnya pemilik aula itu dia bersuratnya memohonnya nomor berapa gitu. Jadi dokumennya itu dokumen surat permohonan disebutkan dulu baru nomornya. Ini kalau di pengantarnya punya Mas Fahri dan Mbak Reski dan teman-teman, ini sehubungan dengan nomor 463/KN. Ini apa yang dinomorin 463 ini dokumen apa? Itu dokumennya disebutkan dulu, misalnya sehubungan dengan surat permintaan penilaian dari siapa, nomor 463 bla 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 gitu ya. Terus ini ada dua, jadi ada dua yang disebutkan di sini untuk dasar penilaiannya. Tadi nomor 463 sama satu lagi nomor 464. Tapi yang 464 ini adalah tanggalnya 12 Januari. Kalau ini surat permohonan 12 Januari, padahal tanggal penilaian tadi juga 12 Januari. Jadi ada overlap di sini. Skenario-nya harus cantik gitu. Jadi kalau tanggal penilaiannya 12 Januari ya berarti permohonannya sudah pasti sebelumnya kan. Nah, berarti jangan ditanggalin di tanggal yang sama gitu. Ya. Terus di paragraf kedua, setelah melakukan survei lapangan ke lokasi objek penilaian, garis miring penelitian terhadap formulir pendataan, kalau misalnya tim 6 ini melakukan survei, maka penelitian terhadap formulir pendataan nggak perlu ditulis lagi, karena penelitian terhadap formulir pendataan ini hanya opsional saja. Kalau nggak survei, maka tidak melakukan survei ke lokasi, tapi yang muncul di laporan adalah penelitian terhadap formulir pendataan.
Jadi ini pilih salah satu ya, jangan dua-duanya yang ditulis. Tanggal penilaian pakai 12 Januari boleh, surveinya tadi 6 sampai 12 ya, jadi benar di hari terakhir, tapi ini tadi surat permohonannya kok tanggal 12 juga, nah ini barangkali nanti bisa dicek ulang. Terus selain itu juga ada di lingkup penugasan permohonannya tadi, ya, sama jenis dan definisi dari nilai. Nilai pasar adalah bla bla bla, saya nggak tahu nih, kayaknya kepotong karena belum selesai definisinya dan nggak ada sumbernya. Jadi ini mengacu ke PMK mana, silahkan di state di situ. Tanggal survei di laporan itu ditulis 5 Januari 2022, tapi di BASL yang dilampirkan itu tanggal 6 sampai 12 Januari, ini juga nggak sinkron. Terus standar penilaian juga kayaknya kepotong karena tulisannya hanya peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor, nggak ada nomornya tapinya. Jadi ini sepertinya kepotong, silahkan disebutkan. Untuk PMK yang baru, BMN pakainya 173 ya, jangan pakai yang sudah lama. Nah, untuk simpulan nilai di sini dituliskan bahwa berdasarkan data dan informasi bla 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 bla, nilai pasar sewa berupa ruang pertemuan bla 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 di Medan pada tanggal 16 Desember 2022. Sepertinya ini di masa depan ya, teman-teman. Ini juga kayaknya typo kayaknya. Jadi di tanggalnya pakai tanggal penilaian aja. Tanggal penilaian dari 12 Januari kita stick di situ. Kita tetap di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan sendiri. Ini lampirannya sudah rapi, ini lampirannya udah lengkap. Nah, oke, sekarang kita ke kertas kerja perhitungan. Kertas kerja perhitungan bisa di-share barangkali, Mas? Atau enggak? Kertas kerjanya? Baik, Bu. Ya. Nah, dari sini ya. Item-itemnya di sini ada jenis, nah oke, kondisi bangunan juga ada di situ. Oke, sekarang kita ke bawah, next. Nah, di sini. Jadi ini informasi terkait, mulai dari apa ya? Mulai dari jarak ke pusat kota. Jarak ke pusat kota ini ada nggak sih di atas? Coba di atasnya. Di sininya nggak ada ya, Mas ya? Informasi jarak ke pusat kotanya belum ada. Jadi ketika kita mau cross check kita kesulitan. Di sini nggak ada informasi jarak ke pusat kota, tapi di lembar berikutnya, tolong. Nah, di sini ada adjustment-nya gitu. Jadi tolong dimunculkan di atasnya. Kemudian terkait dari desain bangunan sampai kursi, meja, dan furniture lain itu nggak ada juga di atas deh. Coba satu slide sebelumnya, ya kan? Nah, informasi-informasi belum muncul sehingga kita sulit untuk mengecek. Sedangkan ada beberapa yang di-adjust, disesuaikan. Jadi kita nggak bisa ngecek ini benar apa enggak adjustment-nya karena di sini nggak muncul. Lagi, next lagi. Pembuatannya udah benar itu sebagai. Terus kita ke KKP, Mas. Kertas kerja yang penjelas. Ada di sini nggak? Yang bagian mana ya, Bu? Kertas kerja penjelas, yang penjelasan. Nggak ada di slide ya? Kalau di laporan, kalau di laporan saya baca di Word-nya ya, itu hanya ada sampai item atau parameter penyesuaian nomor 5, sedangkan penyesuaiannya ada beberapa. Itu barangkali kepotong atau gimana ya? Kemungkinan kepotong, belum disertakan Untuk ya. penyesuaiannya emang 5, Ibu. Oh, jadi yang dimasukkan hanya yang ada penyesuaiannya aja ya? Iya, Ibu. Oke, kalau gitu nanti tinggal memperbaiki item-item yang tadi belum muncul di tabel atas aja. Gitu. Barangkali itu tambahan dari saya, Mas. Dan teman-teman kelompok 6. Mungkin mau bertanya, Ibu. Ya, silakan. Terkait yang tadi, Bu, ya gedung yang didiskon itu ngitungnya gimana ya, Bu? Kan tiap gedung itu diskonnya berbeda-beda gitu, Bu. Terus untuk menyatukan diskon-diskonnya itu sebagai penyesuaian itu gimana, Bu? Itu berarti informasinya dari gedung-gedung serupa. Apakah gedung-gedung yang lain juga ada diskon? Kalau cuma di satu gedung aja, jangan dianggap karena
jangan diambil itu sebagai data gitu. Jadi secara umum gedung-gedung pertemuan di area Medan itu pada bulan Januari nilai penawaran sewanya naik atau turun gitu. Jadi kita lihat yang lain juga pembandingnya di bulan Januari ini gimana kondisinya kayak gitu. Atau gedung-gedung yang lain lah gitu seperti apa. Kalau misalnya tidak ada informasi terkait hal itu, memang secara normal gedung sewa gedung itu biasanya naik, apalagi mengingat dengan kondisi kondisi kesehatan masyarakat ya, kondisi pandemi yang sudah semakin, ya kan sekarang anak-anak aja sekolah udah 100% tatap muka kayak gitu. Artinya barangkali sudah mulai kendor terkait hal-hal yang ini yang ada sewa terkait juga sama laku enggaknya sewa aula gitu loh Mas. Jadi rata-rata sewa aula tuh buat apa sih? Misalnya buat pernikahan, buat apa yang sekarang sudah mulai dibuka atau diperbolehkan, sudah mulai longgar, itu artinya pasarnya semakin naik. Dan kalau demand-nya naik, otomatis harga supply tetap, demand naik. Ya harga kan ikut naik. Nah itu salah satu parameter. Tapi kalau tadi disebutkan Mas Fahri, rata-rata bulan Januari ada diskon, itu adalah kondisi yang ada pada lokal. Itu saya nggak bisa tahu sebabnya apa. Barangkali memang pasar di Medan sana seperti itu. Penyebabnya apa, saya juga itu bisa diketahui secara lokal di sana. Tapi kalau secara umum sebenarnya semakin waktu itu harga semakin naik, apalagi dengan kenaikan demand. Mengingat situasi pandemi yang sudah membaik gitu kan. Vaksin sudah berapa persen, bahkan sekarang booster sedang digalakkan. Ini akan sebenarnya aura-aura aula ini kayaknya bakal naik gitu. Tapi ketika di sana secara lokal kok turun, ya silahkan di state gitu. Turunannya itu sebabnya gimana dan besarannya kurang lebih berapa sebagai penyesuai. Ada lagi silakan. Mungkin ini Bu, satu lagi Bu. Itu kan biasanya kalau di Medan itu kan harga gedung itu berdasarkan dari kapasitasnya ya Bu ya. Itu kadang beberapa dari yang data pembanding ini, misalnya kayak pembanding ketiga itu Bu. Nah itu kan gedungnya sama Bu. Cuman dia itu misal gini Bu, kalau misalnya kapasitasnya 200 sampai 300, harga gedungnya A gitu. Terus untuk kapasitas 500 sampai 1000 itu harga gedungnya beda lagi gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Kita kalau melakukan adjustment itu kita harus menutup mata pada parameter yang lain. Kalau kita lagi ngomong kapasitas, berarti kapasitas aja. Ketika kapasitas naik kok harganya turun, barangkali yang bikin harganya turun bukan masalah kapasitasnya Mas, tapi misalnya masalah kondisi, kan banyak hal parameter di sana gitu. Jadi ketika kita melakukan adjustment pada satu parameter, kita harus close dulu terhadap parameter yang lain. Kita fokus ke parameter itu aja. Jadi menurut pasar tuh semakin tinggi kapasitasnya tuh misalnya orang lebih milih kalau misalnya itu untuk pernikahan ya misalnya ya itu rata-rata undangan di sana tuh 500 sampai 700 orang. Artinya gedung-gedung itulah yang banyak diminati. Berarti gedung-gedung itulah yang nilainya cukup tinggi gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi silahkan. Masih 10 menit. Mau lanjut lagi kah? Satu lagi barangkali? Barisya, mau satu lagi atau dua lagi? Wah, pilihannya satu atau dua. Ya, makasih. Mbak Risya. Yuk, yang lain gimana? Satu lagi atau gimana? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Halo? Kalau nggak ada yang berpendapat, saya mutusin nih. Kayaknya nggak ada. Sepertinya sudah cukup. Nggak cukup ya? 8 menit presentasi cukup nggak? Nggak cukup kayaknya. Kayaknya nggak cukup, Bu. Mas Iksan tadi cukup lah. Oke deh, kita lanjut di minggu depan ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan, persiapan untuk presentasi minggu depan, sekaligus kita akan bahas tugas jembatan ya. Persiapan UAS juga teman-teman. UASnya disiapin ya, soalnya mirip dengan kemarin ada pilihan ganda, ada esai, dan ada kasus. Kasusnya boleh pilih satu dari dua ya. Ada yang ngerjain dua-duanya loh. Berarti nggak baca soalnya nih. Jadi pilih salah satu aja. Terus esai ini, sebenarnya esai ini jangan sampai nggak dikerjakan, karena esai itu ada di materi semuanya ya.
Semua itu ada di materi. Jadi ini sebenarnya kayak soal bonus esai itu kalau kata saya. Karena kalau kasus ya kita kan harus memahami nih banget sampai dalam. Tapi kalau esai itu loh ada di materi, jangan dilewatin gitu. Justru itu dikerjain. Terus soalnya sedikit berkurang di pilihan ganda. Kemarin kalau nggak salah 30 ya, ini berkurang sedikit lah. Terus soal di pilihan gandanya itu mirip-mirip sama pas kita tanya jawab tentang pemanfaatan tuh loh. Ingat nggak sih? Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau masih ingat teman-teman dipelajari lagi, termasuk tadi yang ditanyain Mbak Reski tentang faktor penyesuai, kayak gitu-gitu, dipelajari. Terus sewa BMN itu kan, kalau ini teman-teman sudah mulai beragam ya, ada kios, ada aula gitu ya, macam-macam. Nah, ini ada juga loh sewa BMN itu untuk tanah koridor misalnya, untuk videotron itu juga dipelajari. Jadi istilah-istilah terkait itu juga ya supaya teman-teman familiar. Kayak gitu ya, barangkali tambahan dari saya. Teman-teman semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Pertemuan ini kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya cukupkan sampai sini. Monggo. Bu, ini berarti untuk revisi pertemuan ini dikirim besok Sabtu atau? Sampai hari Sabtu, Mbak, sampai jam 23.59. Baik, Email ya, makasih. lewat email aja ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sudah, oke, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Ica. Baik, terima kasih.